pengusaha muda dan mungkin yang punya angan-angan dan mau baru melangkah dalam usaha, jangan berharap sesuatu itu instan. Semua itu berproses. Ketika berproses, nikmatilah proses itu. Sobat Foodger, di hari kedua kita masih berada di wilayah Kediri. Nah, kemarin 2 hari yang lalu kan saya sudah coba nih betapa nikmatnya, betapa lezatnya salah satu kuliner yaitu ayam panggang dan juga ikan manyung. Nah, saya kan sudah janji nih sama Sobat Foodger, pengen temu pemiliknya langsung. Saya akan datangi langsung pemilik dari The Garasi. Oke. Nah, sekarang saya sedang menuju di kediaman beliau. Ya, kediaman beliau saya sudah tanya dengan salah satu pegawainya. Ternyata kediamannya itu berada di dekat Jalan Doho. Tapi bukan di Jalan Dohonya sih katanya. Kita cari deh. Pokoknya harus sampai dapat. Kita mau wawancari beliau, oke? Nah, ini kita sudah berada di wilayah gangnya nih. Kalau sesuai map yang tertera ini sudah mau dekat. Nah, nanti langsung kita temui orang yang langsung. Oke? Jangan kemana-mana, tetap dukung terus channel MyFoodGer dengan cara like, comment, serta subscribe. Sobat Foodger, sudah keliling kemana-mana akhirnya ketemu dengan beliau. Alhamdulillah sama beliau tuh dijamu. Saya kira kan orangnya kan Sangat. kalau kelihatan itu ternyata beliau benar-benar welcome. Buktinya kita diperkenankan untuk ngobrol dengan beliau di rumah beliau sendiri. Backgroundnya salah satu menara yang tertinggi di kota Kediri. Termasuk. Bahkan mungkin di Jawa Jawa Timur. Timur. Jawa Timur. Bukan hanya Insya di Kediri tapi di Jawa Timur. Insya Allah. Ini menarik deh. Pak, saya 2 hari yang lalu itu kan nyoba masakan jenengan itu. Apa namanya itu? Ayam panggang. Bukan bakar ya, Pak? Panggang. Bukan Panggang. bakar. Saya makanya tuh. Ini di dalam liputan tuh saya bilang berkali-kali ini bukan ayam bakar, tapi ayam panggang. Panggang. Dan ikan manyung. Ya, ikan kepala manyung. Ikan kepala manyung. Tepatnya. Ya, betul. Menurut saya itu Pak, makanan itu mungkin Bapak sudah pernah lihat kan liputan saya kemarin kan. Betul. Siap. Salah satu kuliner terlezat yang saya pernah coba seumur hidup. Alhamdulillah. Kalau kemarin kan Bapak enggak ada nih. Betul. Saya minta sejarah nih, Pak. Apa memang kalau saya searching di Google itu kalau ikan kepala manyung itu kan bukan khas Kediri, Pak? Bukan. Ke sedikit flashback ke belakang. Nah, memang gimana Dok? cerita sedikit. Ini sobat burger seru nih nyantai kayaknya. Ini seru nih. Nyantai. Saya suka nih begini. Jadi memang berapa tahun yang lalu saya pribadi kerja di Pati, Jawa Tengah. Gitu. Tepatnya di daerah Juwana sana. Sana memang kuliner yang paling terkenal dan memang ada termasuk kepala manyung dan ada beberapa makanan yang lain, tapi yang paling daerah Pantura yang terkenal memang kepala manyung. Dan saya tadi suka gitu. karena pedesnya itu wah, kalau belum nangis, jangan tanya. Bener-bener tobat itu. Saya memang kan enggak kuat pedas, Pak. Memang kan kami di Malang, warga Malang kan memang kuat pedas. Ini sini di antara 2 sisi. Mau berhenti makan tapi enak. Sayang. Iya. Betul, sayang. Tapi kalau dilanjutkan pedas sih Masya Allah. Akhirnya memang kan salah satu untuk penghilang dari rasa pedas itu kan enzimnya itu kan menggunakan susu. Betul. Itu sudah 2 kotak. Saya tidak menyebutkan merek, Pak. Karena masih pedas. Karena masih tidak endorse. Masih pedas terasa rasa itu. Padahal kan cuaca Kediri kan agak sedikit panas. Itu saja ini mata mengalir, hidung mengalir. Untung dari telinga tidak mengalir itu. Memang kita ini tidak pakai pemedas yang ada kan pakai bubur dan sebagainya. Kita masih fresh semua. Oh gitu. Tanpa pengawet, tanpa MSG, kita fresh semua dan aman. Insya Allah di perut juga aman. Insya Allah. Terus saya menarik ya Pak,
itu kan ikan. Saya ngeliat yang ayam panggangnya. Hmm. Jenengan itu kan prosesnya kalau di tempat lain umumnya tuh ayam, kemudian dioles bumbu, Nah, betul. Nah, kemudian dibakar. dibakar. Ya. Nah, Kalau jenengan ini berbeda pak, karena dia saya lihat tuh pakai apa? Tungku dari tanah liat, gerabah kemudian itu. gerabah, Ya, betul. kemudian dihilangkan air dan lemaknya. Betul. Saya mau cerita gimana sih pak ceritanya pak? Kebetulan saya pribadi senang untuk kuliner. Gitu. Jadi kemana-mana, kadang kalau pas jenuh anak-anak kita ajak main kemana. Jadi termasuk ini kombinasi dari ayam panggang, ini kombinasi dari yang terkenal di daerah Bangi, Pelemahan sana, Kediri juga dari kabupaten. Nah, di situ ada ayam panggang yang memang terkenal dan memang pedesnya luar biasa. Cuman ada beberapa kelemahan yang kita lihat. Nah, kemudian ada lagi di daerah Jawa Tengah, masuk di daerah Wonogiri itu ada juga ayam panggang juga terkenal. Di sana banyak ayam panggang yang memang khas sana. Cuman satu juga ada kelemahannya, rasanya lebih manis. Kalau lidah karena kan Jawa Tengah, gitu ya, Jawa Tengah. Nah, lidah saya nggak masuk. Cuman rasa sedapnya luar biasa. Gitu. Cara masaknya itu memang dia pakai tungku, dari awal itu pakai tungku gerabah itu, kemudian ayamnya dipanggang situ untuk menghilangkan lemak dan airnya, dan bulunya mungkin yang tersisa. Kemudian setelah agak menguning itu baru dimasukkan bumbu lagi, dimasak lagi, kemudian dimasak lagi pakai tungku tadi, dipanggang lagi pakai tungku. Jadi ketika di tempat sana, di outlet kami, karena tempatnya di pinggir jalan, kita nggak mungkin bawa gerabah. Jadi karena proses lama, jadi sementara pakai panggang itu tadi. Jadi memang kombinasi antara panggang yang dari Bangi tadi kita kombinasi dengan yang di Wonogiri, ketemulah itu loh masakannya. Jadi seleranya tetap pedas. Rasa gurih yang berasal dari Wonogiri masih ada. Cuman karena ini wilayah agak sedikit ke timur, agak sedikit pedasnya itu yang kita kenakan. Gitu. Itu yang bikin saya menangis itu Pak. Nah, dan bumbunya itu bisa merasuk memang. Bumbunya dia lebih merasuk karena dipanggang pakai gerabah tadi. Jadi dia lebih. Saya kan memang enggak kuat pedas Pak sama sekali. Mungkin sobat Foodger di rumah juga tahu. Tapi itu tadi Pak, saya enggak mau berhenti tuh makan terus karena bumbunya malah sampai tulang. Gitu. Memang betul. Jadi lebih wajib empuk, dipertahankan terus ini Pak. Insyaallah. Dan memang bukan di ini Pak, saya lihat itu bukan di presto. Kalau presto tuh bukan. Tulangnya kan empuk. Nanti lepas. Iya. Saya sudah gigit tulang itu keras Pak, karena ini menurut saya ini bukan di presto. Jadi memang tidak di presto. Kalau di presto itu nanti hancur, nanti dagingnya hancur, juga tulangnya nanti hancur. Jadi bumbunya malah lepas nanti. Lepas. Gitu. Jadi memang dia untuk mengikatnya itu tadi ya dibakar awalan tuh, kemudian baru dibumbuni, terus dibakar lagi, panggang lagi. Jadi memang pengikatan dari bumbu itu masuk sampai ke tulang. Tapi tulangnya nggak remuk karena memang tidak di presto. Ini wajib benar-benar siap. Sobat Foodger harus berbagi belajar kuliner hebat lagi dengan beliau ini. Nanti saya mampir ya. Terus ini kapan-kapan saya harus coba lagi nih, bukan lagi part 2, part 3, part 4 nih, part seterusnya. Siap nanti ya. Terus saya kan di sana kan ada pekerja jenengan kan 2 orang. Siap. Yang satu tuh mbah-mbah saya yang bilang cantik itu. Ada salah satu di Putri gitu tuh. Saya dibilang teman-teman tuh, wah ini My Foodger nih godain anak orang. Sorry Mas. Saya dapat bocoran nih Pak. Kata mereka, saya bilang usaha beliau tuh apa saja sih? Ternyata Sobat Foodger, beliau ini punya percetakan, bahkan percetakan kitab gitu ya. Al-Quran, betul. Menurut ceritanya, salah satu percetakan terbesar di Kediri. Ternyata beliau nih raja kuliner, raja percetakan ini Mas. Keren. Dari mulai tahun berapa itu Pak? Kalau percetakan kebetulan saya mulai dari di Kediri tahun 2002 itu. Kita mulai 2021 sebenarnya, 2000-an udah mulai merintis, kita ikut orang 2 tahun, kemudian 2002 itu udah mulai merintis. 2002 itu merintis untuk
Kalau dulu basicnya malah di finishing kita, bukan di percetakannya. Kita menyetak Cuman orang. finishing saja Finishing gitu ya. dulu. Jadi mungkin Finishing. percetakan dari orang lain jadi kita finishingnya gitu ya. finishing. Oh. Kita berkembang. Alhamdulillah tahun 2010 tepatnya insya Allah kita dapat surat lajnah dari Kemenak zaman itu untuk mencetak Al-Quran. Makanya kalau dikatakan tadi percetakan terbesar di Kediri percetakan Al-Quran. Kalau percetakan gitu. umum mungkin banyak gitu ya. Banyak. Oh, Dan maksudnya percetakan ini percetakan Al-Quran gitu ya. mungkin Gitu. termasuk kalau di Jawa Timur atau di Kediri, khususnya di Kediri, insya Allah masih sangat jarang. Mungkin kalau boleh disurvei ada beberapa, tapi yang konsisten kami. Jadi masih Gitu. kalau dikatakan terbesar ya bisa juga Al-Qur'annya. Baca gitu. Ilmu padi merendah. Sebenarnya bukan kami loh, tapi kayaknya sih ya kami gitu. Udah kata kabut deh. Ya jadi Itu memang saya mengolah kata beliau itu jago ini. Seperti itu. Saya lihat Pak, kan kebetulan kan ditunjukkan waktu siangnya kan dengan oleh betul. pegawai. Namanya Tasi Jawa. Tasi Jawa. Lah, saya pengen tahu Tasi Jawa itu apa sih Pak? Ceritanya panjang. Mungkin yang pendek saja. Kalau panjang-panjang Nah, karena ini cerita agak panjang, kita minum Pak. Nah, ini ada salah satu minuman. Beliau menawarkan saya ini namanya Mojo Trust. Ya, betul. Kata beliau tuh paling suka nih. Paling suka sekali. Karena memang rasanya lebih segar dan ya saya dari dulu berarti cocok. Kalau Mojo Trust ini dari Mojokerto berarti Pak? Betul. Dari Mojokerto. Oh, benar. Kita liput. Sebaiknya dari pihak Mojo Trust mendengarkan podcast kita kali ini, barangkali mereka mau endorse dengan kita. Ada modusnya ya berarti. Besok saya ditelepon dari Mojo. Dari Mojo. Ini Pak yang dari Tasi Jawa kemarin ya. Wah, itu siapa ya kemarin? Mesti kata endorse itu. Nomor teleponnya di bawah. Oh, iya. Masuk. Ada masuk tuh. Memang beda. Airnya memang Lebih segar. Harusnya produk-produk begini tuh lebih ngetren lagi di kalangan umum. Nah, kembali lagi ke Tasi Jawa. Ini bagaimana Pak ceritanya Pak? Cerita saya dulu kenal dengan orang dari Ambon. Marganya insya Allah Tasi Jawa. Salah satu cerita yang boleh gitu. baru saya ungkap, mungkin banyak nggak tahu. Beliau banyak mendidik saya, mengangkat banyak mendidik dan memberikan arahan-arahan yang menurut saya sampai hari ini terasa. Oh, jadi ada histori sendiri. Itu sendiri yang baru akhirnya saya ungkap mungkin. Tasi Jawa ini tidak bisa saya hilangkan ini. Betul. Melekat di usaha sampai sekarang. Jadi beliau marganya Tasi Jawa memang. Kalau mungkin di Google dicari itu memang marganya sana. Oh gitu. Saya sampai alhamdulillah berhasil dan saya pakai nama beliau untuk mengenang beliau. Ya. Cuma kalau orang nanya, berarti sampean orang bukan gitu orang ya. sana. Cuma kalau untuk cara harfiah itu Tasi Jawa itu masih bahasanya Tesih Jowo kalau orang Jawa bilang. Gitu. Tesih Jowo. Jadi kalau mau nanti ada yang diplesetkannya itu seperti itu kira-kira. Jadi Tesih Jowo. Karena ya untuk usaha ya alhamdulillah barokah sampai hari ini bisa bertahan dan seperti itulah. Bisa bertahan dan bertahan. Jadi memang cerita dari pegawai jenengan itu saya kira isapan jempol saja. Ternyata dengan beliau langsung keren. Kemarin itu Pak, memang tidak saya masukkan di liputan. Saya banyak ngobrol dengan pegawai jenengan itu. Ternyata Bapak itu bukan hanya punya usaha degarasi, betul, kuliner, punya percetakan Tasi Jawa. Masih ada Sobat Pudgar. Kita bongkar semua nih. Ketahuan semua kita nih. Semua. Konveksi. Betul, konveksi. Bener Pak ya? Betul, ya. Konveksinya apa namanya Pak? Konveksinya itu Selaba Mandiri namanya. Itu dari singkatan semoga lancar barokah. Konveksi Selaba Mandiri.
Selaba Mandiri, betul. The Garasi Kuliner, percetakan Tasi Jawa. Nah, Sebenarnya si itu. kuliner tuh sebenarnya beliau tuh pokoknya saya bongkar semua hari ini. Masih ada satu lagi. Ada satu lagi. Dan saya sudah saya liput semua itu. Fried chicken. Ketahuan semua. Makanya ya, masih belajar untuk saya fried chicken pengen memang. itu cerita berdua malam yang barokah ini, Sobat Foodger dimanapun berada bisa mendengar dan menjadi inspirasi bahwa memang orang itu untuk usaha itu bukan waktu yang sebentar, butuh kadang-kadang jatuh, ya bangun, ya prosesnya itulah ya panjang. Dan nah ini kalau untuk ininya Pak, apa fried chickennya, bagaimana nih Pak? Apa bener apa enggak itu loh? Kalau di fried chicken memang kita sedang membangun, dan memang kalau saya pengennya memang kedepannya pengen franchise memang. Ini masih kita bangun dan kita tata untuk manajemennya ya, karena prinsip saya secara pribadi itu kalau dalam hadis itu ada cuplikan innallaha fi aunil abdi maka lahu fi auni akhihi, seperti itu kira-kira. Keren. Jadi ketika kita bisa menolong sesama, maka Allah pun akan tanpa kita minta pun Allah sudah akan menolong. Dari bergerak dari jiwa sosial terbangun, akhirnya terbentuk usaha ini. Termasuk salah satu seperti itu, karena gitu. Semakin banyak kita mempunyai usaha, maka kita akan semakin banyak untuk bisa menolong sekitar. Jadi itu yang saya termotivasi dengan banyaknya usaha, dengan tentu kita banyak memanfaatkan orang sekitar kita. Itu yang membuat motivasi saya, termasuk salah satunya. Ini kan sudah 4 nih Pak. Sudah 4 ya. Sudah cukup kayaknya ini. Masih ada, belum selesai. Konangan KB kalian. Kalau Sobat Foodger nontonnya berhenti dari sini, belum habis cerita beliau. Oke, kita bongkar. The Garasi. Ya, betul. Kuliner. Masakannya luar biasa nih. Percetakan, konveksi. Kemudian percetakan, konveksi, dan salah satu retail gerai yang nanti bikinnya franchise yaitu ayam yang dibalut dengan tepung. Betul. Kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah pegawainya? Nah, ini tahu enggak ya? Ini 4 besar. Kita mau tahu nih berapa pegawainya. Kalau hitung-hitungan bagian admin yang bilang sekitar 40-an, karena sih nggak pernah ngitung memang. Gitu ya. Ada yang membutuhkan tenaga, kebetulan yang COVID kemarin awal pandemi itu memang banyak warga sekitar yang terdampak. Artinya banyak yang diberhentikan, yang di PHK dan sebagainya. Kita sendiri ketika awal pandemi ya sama merasakan, tapi saya prinsipnya kapan lagi kesempatan kita untuk bisa manfaat ke sesama. Karena bergerak dari jiwa sosial tadi, memang ada hukum juga di dalam hadis bahwa memang untuk membantu. Jadi tergeraklah, oh yang ini harus saya bantu. Memang terkadang usaha seperti itu yang menjadikan maju tuh. Karena mau tidak mau menolong orang lain dan orang itu berdoa, lebih gampang diijabahnya. Insya Allah seperti benar. Itu. Nah terus karena ini kan usahanya ini banyak nih Pak. Sebenarnya masih ada lagi, tenang saja ini. Usahanya yang saat ini sudah 4. Apakah itu memang modalnya dari sekian miliar? Itu mau gimana nih Pak? Nah ini mau tahu nih, biar Sobat Foodger biar jadi ini, jadi motivasi. Begini loh bangun usaha. Ini bagaimana ceritanya Pak? Sedikit cerita dari awal. Saya dulu tadi yang finishing tadi itu saya door to door memang. Saya gak punya modal. Bukan tembak-tembakan gitu. Tembak-tembakan ya. Dalam artian ke rumah, kita ke gitu rumah ya? Customer mau apa yang bisa saya bantu. Terus sampai 2 tahun baru kita ngontrak rumah. Dan tanpa modal. Kontraktor. Dari masih kontraktor. Nah, nanti perlu kontraktor. Kontraktor ya. Jadi dan 2 tahun kemudian kita bisa ngontrak rumah dan kita buat usaha. Jadi proses door to door itu merangkak tuh selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dan memang panjang
prosesnya Wah. memang panjang dan Orang bilang sebulan 2 bulan saja Ah. lama Pak, apalagi sudah 2 tahun. 2 tahun itu baru bisa ngontrak, kerjanya nggak di rumahnya orang. Dalam artian kalau door to door itu biasanya saya datang ke kayak di sini kan Bangsal, saya di Bangsal kerjanya dari pagi, saya ke rumah yang punya pekerjaan itu, saya kerja di sana sendirian, garapnya di sana. Gitu. Datang lagi ke rumah siapa, oh yes gawon bawan pulang kerjanya, ya itu saya baru saya pulang. Terus setelah 2 tahun bisa tempat rumah sendiri, rumahnya pas itu lebar, sangat luas, ukurannya 3 meter kali 2 meter 80, sangat luas. Masya Allah. Bisa ngontrak. Jadi Satu selama kamar. usaha 2 tahun itu bisa mendapatkan rumah idaman yang selama ini dinanti gitu ya. Bisa untuk selanjutnya. Kalau bahasanya orang sini itu RSSSS. Banyak S-nya gitu S-nya. ya. Rumah sangat sempit, susah selonjor. Selonjor itu memanjakan Memanjang kaki itu kaki loh ya, ya. sampai. Selonjor namanya. Selonjor. Seperti itu kira-kira. Jadi memang ya banyak cerita yang buat saya banyak. Istilahnya itu pahit, getir, perjuangan itu benar-benar jenengan rasakan. Sampai Rasakan punya usaha, ya kalau saya nilai itu salah satu pengusaha yang Kalau sukses pengusaha lah. belum lah. Beliau Masih masih terus tidak mau belajar. bilang pengusaha nih Mas, tidak mau. Karena niat untuk membantu terus ya Pak. Itu, Karena kalau seperti pengusaha itu. itu kadang-kadang ada, mohon maaf, sifat egois dan sebagainya. Kalau ini niatnya memang murni untuk membantu orang Bisa lain. berbagi. Bicara masalah membantu atau berbagi atau bisa jadi sosial. Satu lagi Sobat Burger. Karena saya kan kulik semua nih. Karena memang kita jauh dari Malang untuk Kediri nih. Sekalian. Beliau Iya, ini salah satu bukan hanya owner dari makanan atau konveksi atau percetakan, tapi salah satu founder. Saya bilang tuh founder, bukan Ketinggian owner, kayaknya, bukan ketinggian. owner, founder UMKM. Bener ya, beliau kagum. Ya, saya mau cerita nih. Kebetulan produk UMKM itu oleh beliau di bawah. Ini salah satu produk UMKM yang ada di tempat beliau. Apa ini Pak? saya tidak tahu ini apa ini. Apa ini Pak? Kalau ini hasil dari pelatihan untuk warga sekitar termasuk ini getuk crispy namanya. Oh, sebenarnya kalau getuk itu kan dari singkong. Singkong betul. Gitu. Kalau getuk itu kan zaman nenek moyang sudah ada. Kalau Cuman dibalut dengan kekinian sehingga gitu. anak muda pun tidak malu untuk memakan. Karena saya kan bukan orang Jawa Pak, tapi kan tinggalnya di Jawa. Getuk asale saka telo, itu kan dari singkong loh. Betul. Itu. Jadi getuk ini diolah dengan kebetulan sudah punya alatnya sekarang. Kalau kemarin masih bahasa orang Jawanya deplok, sekarang udah pakai alat. Dan maaf sebentar Pak, kita dapat kosakata baru, bahasa apa Kediri, demplok. Demplok. Saya kadang-kadang saya pikir ini apa sih dibilang ini demplok. Menumbuk. Betul. Bahasa Jermannya menumbuk. Bahasa Jermannya demplok. Bahasa Jermannya deplok. betul. Beliau ini terlihat jiwa humorisnya memang tinggi. Terus Pak gimana Pak? Itu kita latihkan ke masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah ini hasilnya, warga sekitar kita latih untuk bisa mandiri. Karena khususnya yang saat ini pandemi ini memang benar-benar ini salah satu memang cobaan dahsyat ini. Luar Bukan hanya biasa. kita yang di wilayah Indonesia atau di Jawa Timur, tapi seluruh dunia kayaknya kena semua. Secara global memang umum. Makanya kita dengan warga sekitar ini pengen berbagi dan menghidupkan perekonomian. Betul. Kalau dalam bahasanya tadi khairunas anfa'umun nas. Anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa manfaat untuk manusia yang lain. Jadi bukan hanya jiwa sosial, tapi manfaat kebaikan ini bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kebetulan Mali pamer ini enggak apa ya? Ini bukan pamer, ini motivasi. Kalau pamer, saya punya usaha. Bukan gitu. Saya tahu beliau jiwa-jiwanya humble banget. Bagaimana Pak Rugil? Jadi memang
ketika pandemi Mm-mm. beberapa bulan Maret kalau nggak salah, Maret itu terjadi pandemi. Maret akhir Februari, Maret awal sudah mulai terkena pandemi dan mulai goyah perekonomian terutama goyah, termasuk warga sekitar yang saya tempati khususnya di Kelurahan Banjaran, khusus lagi di RW 6 ini. Saya sangat merasakan tetangga sering mengeluh bahasanya, mengeluh dan karena memang kondisi seperti ini kan ya. Saat itu kami, saya dan keluarga musyawarah bagaimana caranya bisa membantu mereka. Nah, kondisi kami sendiri sama sebenarnya saat itu ya kalau bahasa Jerman itu pontang panting. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya kita walaupun kecil mungkin kita bisa sesuatu yang bisa manfaat untuk mereka. Kita pada saat itu buat bantu dengan sayuran sampai seperti itu. Pada saat itu masih untuk dibagikan secara gratis untuk warga sekitar. Jadi sayur itu dibagikan untuk warga secara gratis. Kita cantolkan di pagar agar mereka juga tidak malu. Kita cantolkan di pagar kita sendiri yang di depan itu tadi, jangan masuk. Kita cantolkan, kita tinggal. Warga tinggal mengambil. Itu Bebas ambil sesuai ambil, dengan kebutuhan dan kemauan mereka. Itu kita saat itu 1 minggu sekali dan alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah. Mungkin dari sana akhirnya tercetuslah suatu usaha yang untuk kemaslahatan orang banyak. Kira-kira seperti itu ya, termasuk muncullah Prodamat. Ini dia Sobat Woodger, Prodamat dari produk dari UMKM-nya. Betul. Saya lihat itu luar biasa nih Pak, sangat luar biasa karena saya sudah masuk langsung, saya lihat produk itu. Cuman memang bukan tidak meliput Pak, karena memang banyak produk yang tidak bisa kami tayangkan. Betul. Karena berhubungan dengan brand. Money. Iya. Tapi betul. Sangat luar biasa nih Pak. Itu memang sedikit sejarahnya, kita ke flashback lagi. Jadi itu tadi berangkat dari keprihatinan tadi muncullah Prodamat. Sebenarnya Prodamat itu embrionya itu dari kebetulan saya Pak RT. Jadi beliannya ternyata nih perangkat pemerintah nih ternyata. Jadi RT dan ada di Kediri, kota Kediri khususnya itu ada program unggulan yang menurut saya sangat luar biasa untuk wilayah kota Kediri. Luar biasa. Pak Wali Kota punya program Prodamas namanya. Jadi pemerintah wilayah kota Kediri punya program namanya Prodamas. Apa itu Prodamas Pak? Prodamas itu program pemberdayaan masyarakat. Jadi program pemberdayaan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat memang luar biasa dan memang sangat melibatkan dan sangat menurut saya luar biasa. Dan periode pertama itu 50 juta per RT. Per RT 50 juta untuk pemanfaatan memang untuk masyarakat. Program dari Prodamas nih. Ya, betul. Kemudian berjalan program yang kedua 100 juta plus. Padahal itu sekupnya RT ya? RT 100 juta. Bagus ini. Nah, itu. Jadi program termasuk diantaranya infrastruktur, kemudian sosial budaya, ekonomi, ini diantaranya. Jadi mencakup bukan semuanya, termasuk kesehatan juga. Mungkin edukasi juga mungkin. Berarti termasuk segala hal gitu ya. Bisa dicakup dengan itu. Dana ini gunakanlah untuk RT-nya, digunakan untuk kemaslahatan bersama. Patut dicontoh. Untuk kota-kota yang lain. Ya. Promasi. Jadi memang Pak Wali ya? Pak Wali Kota. Boleh undang kami dari My Woodger. Kami sudah mengangkat program Prodamas melalui Bapak RT. Bisa Bapak RT naik ke RW. Iya. Ini guyon tapi ya serius Pak Wali bener. Ya barangkali kan kami dari konten kreatornya ada bantuan dari Pak Wali gitu. Panggil amin. ke kantor gitu. Amin.
Nah, itu berangkat dari situ. Nah, kemudian kami dari warga, rembuk warga, kita mengusulkan salah satu program di ekonomi terutama. Kalau itu kan sudah ada posnya. Berapa persen di pendidikan, berapa persen itu udah ada jadi klasifikasi sudah dibagi sudah semua. dibagi. Tinggal kita melaksanakan di lingkup RT. Termasuk ekonomi, insya Allah itu 30% kalau nggak salah, 30%. Nah, kita pada itu mengusulkan untuk ekonomi itu melibatkan semua warga. Saya punya program itu pembuatan keripik buah. Oh, seperti yang ada di wilayah Malang. Betul. Wah, bener nih. Jadi buah dijadikan keripik. Karena kalau buah kan cenderung awetnya mudah, kan agak tahan lama intinya. Jadi kita buat kalau pas musim panen itu kan kayak apel, buah kan melimpah dan harganya juga jatuh biasanya. Nah, itu kita pengen itu kita olah ketika itu keripik. Kalau keripik apel atau keripik buah nangka apa itu tahan sampai 1 tahun lebih. Mereka tahan 1 tahun dan lebih. itu tidak perlu pakai pengawet. Tidak pakai pengawet. Dia lama tanpa pengawet. Karena itu tadi, karena prosesnya ada. Kita mengusulkan dengan alatnya itu deep freezing kalau nggak salah namanya, itu kita usulkan itu harganya sekitar, kalau yang kecil ya sekitar 20 sampai 30 juta. Itu kita usulkan. Nah, itu kemudian saya berpikir kita punya usaha, wadahnya kemana? Marketnya mana? Usahanya ada tapi marketnya bingung kan, mau dikemanakan produk ini. Nah, selain kita mungkin oke lah kalau sekarang ada online, kita lewat marketplace dan sebagainya bisa, tapi kan tetap harus ada market yang offline. Itu yang kita pikirkan memang. Kemudian saya inisiatif untuk dengan dana seadanya, karena tadi termasuk keantem pandemi, jadi seadanya kita bangun di depan rumah saya bangun kecil-kecilan, marketnya saya buat. Kemudian warga sekitar kita libatkan, kita mengadakan pelatihan. Ya memang ngerogoh kantong sendiri, jadi memang karena saya lihat agak banner besar. Betul. Pelatihan UMKM. Betul. Itu ada pelatihan, ada 20 pelatihan kita ngambil dari Malang. Bukan hanya 1, tapi 20. 5 hari berturut-turut. Jadi 5 hari berturut-turut ada 20 macam pelatihan, walaupun yang ringan-ringan. Ya termasuk salah satunya ini. Termasuk ini, getuk crispy ini. Getuk crispy. Termasuk bikin selai, bikin sambal, bikin gula asem yang untuk jamu itu kita ajarin. Saya mau coba. Silakan. Silakan, Pak. Kalau memang bentuknya sih di luar tuh agak kering nih, Pak. Kering memang dia, makres. Nah, ini ada berapa varian, termasuk ini. Kalau ini coklat. Kalau ini varian coklat. Biasanya nanti ada keju, ada gula merah, macam-macam, ada banyak. Jadi di luar itu kering, lembut, terus coklatnya juga saya lihat lumer ya. Produk ini bagus nih, Pak. Hanya saja mungkin perlu dikemas dengan yang enggak lebih cantik. Mungkin ya, Pak. Main ke Prodamat ada kemasannya. Packingnya, yang di Prodamat ada packingannya. Packingannya ada. Karena ini malam. Jam berapa sih, Pak, kalau Prodamat buka, Pak? Prodamat buka mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah buka? Sudah buka. Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Kalau kemarin jujur saya hanya bikin liputan yang di luarnya saja, Pak. Di dalam saya tidak berani masuk. Kalau sudah begini saya harus masuk. Saya akan lihat produk dari UMKM-nya langsung. Monggo, nanti bisa lihat ada berapa. Termasuk produk UMKM itu tadi. Jadi warga, khususnya di warga RW 6 Kelurahan Banjaran ini, alhamdulillah kita disupport dari kelurahan. Pak Lurah sangat mengapresiasi dan luar biasa supportnya. Termasuk dari Pak LPMK, Pak Hardi, dan saya merasa didukung luar biasa dukungannya, dan terima kasih. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Pak. Bisa tidak program UMKM dari jenengan, bahkan dari 5 hari pelatihannya sampai 20, jadi program unggulan, bukan hanya di tempat jenengan, di RT RW maupun kelurahan, bahkan di sektor kota Kediri. Harapan saya besar seperti itu, Pak. Jadi memang
berangkat kita harapannya dari walaupun dari kecil harapannya ke sana. Mulai dari packing, kebetulan kita disupport juga dari Tasi Jawa tadi yang dipercetakan. Jadi memang mulai dari packing, mulai dari termasuk pendanaan juga. Jadi memang semua dari lini itu dari beberapa usaha itu mensupport termasuk ini. Jadi warga sekitar memang kita harapkan juga ada imbal baliknya dalam arti supportnya, karena warga itu membangkitkan gairah termasuk ekonomi ini memang kita mati-matian kira mereka mau gerak, itu yang kita terus kita kejar mereka agar bisa mandiri. Dengan ada pelatihan-pelatihan itu kita harapkan mereka bisa mandiri. Jadi kita tidak mewajibkan kita mengadakan pelatihan, mereka produk mereka kita titipkan ke tempat kami, tidak. Jadi kan memang Prodamat itu adanya itu mewadahi produk dari warga sekitar yang kita tawati tadi termasuk. Jadi Prodamart ini mewadahi hasil dari usaha UMKM mereka. Hasilnya semua kita jualkan, kita pasarkan. Karena yang di awal tadi jenengan bilang usahanya ada, tapi sarananya nih loh nggak ada. Kan bingung gitu kan. Iya. Masuk program andalannya kalau hari Jumat makanan basah 50% potongannya. Nggak masuk, kalau matematika nggak masuk. Jangan dipikir. Saya mau bicara tuh 50% itu bukan nilai yang kecil. Salah satu produk atau program unggulan dari Prodamat itu ada 3 termasuk andalan. Salah satunya adalah Jumat Berkah namanya. Oh, setiap Jumat berarti ya? Setiap Jumat. Setiap Jumat. Ya? Setiap Jumat. Jumat Berkah. Jumat Berkah ini apa nih Pak? Menarik ini, dengerin menarik deh Pak. Jumat Berkah itu selain tadi kita nyiapkan sayur mentah gratis. Gratis sampai hari ini insya Allah sampai 100 porsi. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Kita nyiapkan untuk warga sekitar dan bahkan sampai hari ini bukan hanya warga sekitar, yang jauh-jauh datang kadang-kadang. Ya, kemudian ada program lagi mulai jam 6 sampai sore. Nah, itu berarti satu hari penuh ya? Satu hari penuh itu kita program beli potongan 50% untuk kue basah. Termasuk nasi bungkus dan lain-lain. Pokoknya makanan basah gitu. Makanan basah 50%. 50%. Saya enggak bisa bilang lagi, Pak. 50. Keuntungan makanan itu kan tipis, Pak. Betul, tipis. Tidak ada keuntungan makan sampai 40-50%. Ada, walaupun ada jarang. Sedangkan ini memang dipotong. Berarti kalau harga makanan itu Rp1.000, jadi 500. Hanya Rp500. Tapi kita ke warga yang menitipkan dari produsen tetap dengan harga yang sama. Katakan dari warga 1.000 kita jualnya 1.200, kita potong 50%, cuman dijual ke umum, kejual ke Prodamat itu cuman Rp600. Kita nomboi Pak. Nah, Rp400. Masih nomboi. Alhamdulillah 1 bulan sampai 4 bulan pertama itu per bulan tombolnya alhamdulillah 1.200.000 per bulan. Itu kita nggak bicara gaji karyawan ya. Bukan untung ya. Nomboi karena potongan 50% tadi. Termasuk itu. Itu di luar untuk biaya pelatihan, untuk mentornya itu lain. Itu udah kantong pribadi. Cuman kalau yang untuk nomboi tadi dalam 1 bulan 4 kali katakan itu 1 juta sekian. 1.200.000 lebih mungkin. Saya lihat programnya ini bagus sih Pak. Karena ini wilayah Kediri, bukan wilayah saya. Dan ini skupnya Pak Wali Kota Kediri. Betul. Semoga saja beliau menonton podcast ini. Amin. Ya. Apa harapan dengan Wali Kota Kediri? Kalau harapan saya bisa lebih besar lagi untuk kemanfaatannya. Karena saya pengen mengembangkan ini karena orang menganggap hal yang mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Benar. Semuanya saya bisa terjadi. Sekali lagi Pak, apa harapan bagi pengusaha muda, pengusaha yang merintis seperti jenengan yang lakukan puluhan tahun yang lalu, dan apa harapan jenengan di dalam kiat UMKM ini untuk lebih besar lagi ke depan? Silakan. Kalau untuk para
pengusaha muda dan mungkin yang punya angan-angan dan baru melangkah dalam usaha, jangan berharap sesuatu itu instan. Semua itu berproses. Ketika berproses, nikmatilah proses itu. Sobat Tudgar, terima kasih sudah menonton perbincangan kita yang baru kali ini. Dan kali kita akan lanjutkan karena kita terbatas dengan waktu. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan terus mensupport channel My Tudgar. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, serta subscribe. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Salam Tudgar. Dadah.